Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang fi bayani khitatis salafis sholih wa bayanil murad bisawadil azam fi hadzal hin wa bayani ahmiyatil i'timad fi bi ahadil madzahibil arba'ah. Dalam kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita kaji pada malam hari ini tentang rencana ulama salafus sholih, kemudian yang dimaksud dengan sawadul a'zam di masa kini, dan pentingnya kita berpegangan teguh kepada salah satu daripada 4 mazhab. Pada pekan yang lalu sudah kita sampaikan, sudah kita bahas bahwa kata Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, seandainya kita paham, idza fahimta ma dzukira alimta annal haqqa ma'as salafin, bahwa yang benar itu adalah yang bersama ulama salafus saleh, alladzina kanu ala khitatis salafis saleh, yaitu orang-orang yang berpegang teguh pada ulama salafus saleh. Fa innahum sawadul azam, karena sesungguhnya mereka itu yang dimaksud dengan sawadul azam. Wahum al-muwafiquna ulama al-haramain asyarifain, merekalah yang menyocoki atau yang sesuai dengan ulama syarifain, yaitu ulama Mekah dan Madinah, wa ulama il-azhar, dan ulama al-azhar asyarif yang mulia, alladzina hum qudwatu rahti ahlil haq, merekalah yang termasuk kelompok yang jadi panutan kebenaran, ahli kebenaran. Bahwa berkaitan dengan hal ini, jamaah sekalian rahimakumullah, apa yang diinginkan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu supaya kita tidak tersesat, itu intinya. Karena nanti di akhir zaman, wallahu alam sekarang itu akhir zaman atau bukan, tapi saya sih memahami sekarang akhir zaman ya. Akhir zaman itu nanti ulama banyak yang berselisih, dan dan umat banyak terpecah-pecah, gitu Pak. Jadi ulamanya banyak berselisih, lalu umatnya terpecah-pecah. Permasalahannya adalah ketika mereka semua mengklaim benar, kita tidak tahu mana yang benar, karena tidak mungkin ada yang mengklaim dirinya salah. Kan gak mungkin Pak, bahwa sayalah yang salah, kan gak mungkin. Mereka mengklaim dirinya benar, sementara nabinya bersabda yang benar cuma satu. Itu masalahnya, yaitu kata beliau Ahlus Sunnah wal Jamaah, pemahaman dari kata ma'ana alaihi wa ashabi. Jadi kata beliau ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu orang yang bersama aku dan orang yang bersama sahabat-sahabatku, yang kemudian dipahami oleh ulama-ulama salafus soleh dikenal dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu ada kalimat lain dari Nabi, kata beliau dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, wa fa idza waqa'al ikhtilaf 'alaika bisawadil azam, apabila terjadi khilafiyah atau perbedaan pendapat. Khilafiyah itu perbedaan pendapat, bahasa lainnya ikhtilaf. Fa 'alaika bisawadil azam, maka hendaknya kamu berpegangan kepada sawadul azam. Maka Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dalam kitab ini menjadikan sawadul azam sebagai fasal bayanul murad bisawadil azam, yaitu tentang pengertian yang dimaksud sawadul azam oleh Nabi itu menurut beliau apa. Karena Nabi pernah berpesan, apabila terjadi khilafiyah atau ikhtilaf, maka hendaknya kalian berpegangan pada sawadul azam. Nah, tinggal kita nih Pak, kita tuh termasuk orang yang takut apa tidak pada khilafiyah itu. Apa cuek, lah terserah deh, khilaf terserah. Apa peduli itu pengen cari tahu khilafiyah itu apa sih Ustaz? Kita tuh di posisi mana? Itu peduli namanya Pak. Nah, kita termasuk yang mana nih? Membiarkan, tidak ada anggapan penting, atau kita termasuk orang yang peduli pada khilafiyah ini? Kalau termasuk orang yang peduli pada khilafiyah, maka kita akan mencari siapa sosok yang harus kita jadikan panutan agar kita tidak
tersesat karena kita dimungkinkan akan tersesat. Kemungkinan bisa tersesat, Pak. Karena sesat itu mudah masalahnya, ya. Bahkan yang ironis, yang sesat malah kiai, Pak. Orang awam sih jarang tersesat ya. Karena setan itu pinternya begini. Buat apa sih nyesatin Pak Jajang misalnya? Buat apa? Nggak ada ngaruhnya. Iya kan? Pak Jajang sesat nggak pengaruh sama kita-kita, Pak. Tapi kalau misalnya saya yang sesat, pasti Bapak ikut-ikut sesat kan begitu ya? Iya, maka setan dia akan berusaha sekeras tenaganya setan menyesatkan pimpinan-pimpinannya, Pak, kiai-kiainya, ulama-ulamanya. Maka sering terdengar, Pak. Belum lama terdengar ajaran Buya Araji sesat. Ya enggak? Dengar enggak itu, Pak? Iya, belum lagi ajaran siapa namanya yang dari Suryalaya? Bukan, ya Abu Aos. Sesat juga. Gampang kita menyesatkan tuh, Pak. Dan terakhir, Pak, ini ya sekelas Habib Lutfi juga bisa disesatkan, Pak. Ya kan begitu kan ya? Jadi sasaran setan tuh itunya pongkol-pongkolnya, Pak. Rois-roisnya, ulama-ulamanya yang menjadi sasaran empuk mereka para setan ini supaya umatnya mudah keluar dari kelompoknya atau ya terbawa olehnya. Begitulah cara setan menggoda kita. Nah, maka harus kita ketahui yang dimaksud Sawadul A'dham itu siapa. Maka Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari menjelaskan dalam kitab ini, ya, kata beliau, wa aktsaruhum ahlul mazhabil arba'ah, dan kebanyakan dari ulama ahlul mazhabul arba'ah yang 4 mazhab itu menjadi kesimpulan bahwa mereka lah yang termasuk Sawadul A'dham. Karena apa? Kata beliau, fakanal Imam Bukhari Syafi'i. Imam Bukhari pengikut Syafi'i. Semua kita, Pak, yang Salafi, yang Wahabi, yang apa lagi? Syiah hampir enggak. Kalau Syiah Sunni lah, Sunni. Pasti mengakui kitab Bukhari, Pak. Kalau di derajatkan ya diderajatkan gitu, Al-Quran, hadis. Nah, hadis itu terbagi lagi nanti. Yang kelas pertama tuh Bukhari, nanti Muslim, nanti ke bawahnya yang lainnya, Ibnu Majah, Tirmidzi, Nasai dan lain-lain. Jadi kelas unggul kalau dalam hadis itu namanya kitab Bukhari, baru setelah itu Muslim. Nah, Imam Bukhari sendiri pengikut Imam Syafi'i, Pak. Bagaimana hebat Imam Bukhari, Pak? Jutaan hadis hafal beliau. Sampai beliau membuat kitab ini, kitab Sahih saya, ini kitab doifnya. Jadi ada kitab doif Bukhari juga ada, ya, bukan hanya yang Sahih. Nah, Bukhari pengikut Syafi'i. Beliau mengambil ilmu dari Imam Humaidi. Imam Humaidi kemudian juga mengambil dari Imam Ja'faran, Imam Qarabisi dan lain-lain. Wa kana Imam Junaidi Tsauriyan. Imam Junaidi juga termasuk pengikut Imam Tsauri. Imam Junaidi itu, Pak, Junaidi Al-Baghdadi ya, lahir, saya lupa lahirnya. Jadi wafatnya tahun 290 Hijriah. 290 sekian Hijriah, berarti beliau hidup pada akhir abad ketiga. Beliau itu, Pak, punya murid namanya Syekh Mansur Al-Hallaj. Beliau juga punya murid namanya Syekh Abdul Qadir Jailani, Pak. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani itu punya guru, salah satunya adalah Al-Junaidi Al-Baghdadi. Torikohnya Syekh Abdul Qadir Jailani dulu dikenalnya dengan Torikoh Baghdadiyah atau Torikoh Junaidiyah. Setelah Junaidi wafat gitu, Pak, ya, Syekh Abdul Qadir mengamalkan torikohnya Junaidi, dikenallah torikohnya Syekh Abdul Qadir itu disebut torikoh Junaidiyah atau Baghdadiyah. Setelah Syekh Abdul Qadir wafat, pengikutnya menamakan torikohnya yang diamalkan Syekh Abdul Qadir dengan torikot
Qadiriyah. Jadi nama-nama thariqat itu nama-nama lakob. Lakob itu menisbatkan ke seseorang pengamalnya. Nah, Syekh Junaidi Al-Baghdadi ini Pak, ulama besar dari kalangan sufi. Ya, beliau sangat hebat, luar biasa. Punya muridnya saja hebat. Salah satu murid yang hebat itu namanya Syekh Mansur Al-Halaj, yang dieksekusi, yang dibunuh, yang dipenggal gara-gara satohatnya. Satohat itu beliau mengumbar emosinya, cintanya kepada Allah, sehingga orang-orang awam melihatnya dialah orang yang telah ngaku dirinya Tuhan. Kalimat-kalimat yang nyelenehnya begini Pak, anal hak, sayalah Allah. Syekh Al-Halaj begitu. Kalau zikir, subhani maha suci aku. Itu muridnya Syekh Junaidi Al-Baghdadi yang bernama Syekh Mansur Al-Halaj. Saat itu Pak, pemerintah Baghdad memutuskan untuk mengeksekusi Syekh Mansur Al-Halaj karena telah banyak orang tersesat gara-gara pernyataannya atau satohatnya. Yang merekomendasikan Syekh Mansur Al-Halaj dieksekusi itu adalah Syekh Junaidi Al-Baghdadi dengan tanda tangannya. Lalu Syekh Mansur Al-Halaj dieksekusi. Persis sama Syekh Siti Jenar dieksekusi atas rekomendasi Wali Songo, yaitu Sunan Ampel. Persis sama seperti itu. Itu hebatnya Syekh Junaidi Al-Baghdadi. Sehingga Pak, dalam kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita kan mazhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah nih. Kalau ditanya Bapak mazhabnya apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cirinya apa? Cirinya adalah mengikuti salah satu 4 mazhab. Siapa saja? Hanafi. Pertama Hanafi ya. Imam Hanafi itu lebih awal lahir. Lalu Imam Malik. Imam Hanafi namanya Nu'man ya. Imam Malik namanya Anas bin Malik ya. Yang kemudian Imam Syafi'i namanya Muhammad bin Idris. Yang keempatnya Muhammad Ibnu Hambal yang disebut dengan Imam Hambali. Nah, salah satu pengikut ini Pak ya, itu sudah direkomendasikan oleh ulama dunia bahwa inilah salah satu ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam madhab fikih. Dalam mazhab tasawufnya pengikut Syekh Junaidi Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Tuh, sekelas Syekh Junaidi Al-Baghdadi Pak, beliau punya paman Pak, punya paman namanya Syekh Siri As-Sakoti. Syekh Siri As-Sakoti itu Pak luar biasa. Beliau mampu tidak makan 2 bulan Pak. Ya, Pak Harto kuat tidak makan 2 bulan. 2 bulan tuh nggak buka Pak, nggak buka. Ceritanya begini, ada kerumunan orang ngobrol gitu. Dalam kerumunan itu memuji-muji Nabi Isa Pak, orang Nasrani. Nabi kami tuh hebat, beliau hebat, mampu tidak makan 15 hari, kata mereka tuh dalam obrolannya tuh. Nah, Syekh Siri As-Sakoti menangkap ini. Ini dalam bincang-bincangnya itu bagus, tapi ada kalimat terselubung ditangkap oleh beliau itu merendahkan Nabi Muhammad. Walaupun di sana tidak ada kalimat tidak seperti nabimu, tapi dalam konteks pembicaraannya ketika memuji-muji Nabi Isa itu sesungguhnya sedang merendahkan Nabi Muhammad. Seakan-akan begini, Nabi kula yang hebat, beliau mampu puasa 15 hari tanpa buka, tidak seperti nabimu, seakan-akan begitu Pak. Tapi kalimat tidak seperti nabimu tidak ada. Tapi Syekh Siri As-Sakoti menangkap ada maksud itu, sehingga beliau mengatakan begini, saudara katanya, saya paham maksud pembicaraan saudara. Itu yang dimaksud saudara itu kan merendahkan Nabi saya. Ya seakan-akan nabimu tidak mampu berpuasa selama 15 hari tanpa buka. Nah, jangankan nabinya, umatnya bisa katanya. Siapa? Saya bisa. Gak percaya? Ikut saya. Diikuti kemudian Pak, 15 hari ya gak makan. Saya tambah nih, kalau kamu tidak percaya saya tambah. Saya kuat 30 hari, tambah Pak 30 hari. Kurang percaya juga, masih penasaran, ditambah Pak 2 bulan. Masih kurang.
itu umatnya, apalagi nabinya saudara, katanya gitu. Itu Syekh Siri As-Sakoti, salah satu pamannya Syekh Junaidi Al-Baghdadi yang kemudian menjadi gurunya juga, jadi belajar dari beliau. Kemudian Syekh Sibli Malikian, kata beliau. Ada lagi Syekh Sibli, Pak, Abdurrahman As-Sibli. Beliau gurunya Syekh Syakik Al-Bilhi. Syekh Syakik Al-Bilhi ini dulu waktu mondok ditanya sama Syekh Sibli. Kata Syekh Sibli, "Syakik, kamu belajar di sini sudah berapa lama?" "Sudah 15 tahun, Guru." "Apa yang sudah kamu dapatkan?" Lalu kata Syekh Syakik, "Baru satu, Guru," katanya. "Apa itu?" Persahabatan. Jadi selama 15 tahun ngaji dengan guru baru dapat ilmu satu, Pak. Ilmu apa namanya? Persahabatan. Kata Syekh Sibli, "Coba jelaskan apa maksudnya? Kok ngaji sudah lama baru dapat satu?" "Iya, ternyata," katanya guru, "saya semakin kesini ngaji semakin paham. Ternyata ngaji itu cari sahabat," katanya gitu. Dan ternyata sahabat itu ada 3. Pertama, sahabat yang hanya menemani aku sampai pintu kubur. Setelah itu pulang. Begitu aku masuk kubur, pulang. Ada anak, ada istri, apalagi tetangga, apalagi orang lain. Itu sahabat yang hanya menemani sampai pintu kubur. Udah gitu pulang lagi. Sahabat yang kedua, sahabat yang menemani aku sampai di kubur, tapi setelah itu tidak bisa menemani aku menghadap Allah. Yang menemani aku sampai ke dalam kubur hanya selembar kain kafan. Itu tidak seberapa harganya, guru, katanya. Yang paling berharga itu ternyata sahabat yang mampu mengawal aku, menemani aku sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah amal soleh. Nah, jadi paham betul, Pak. Ternyata ngaji itu cuman cari sahabat sebanyak-banyaknya untuk menemani kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tuh namanya Syekh Syakik Al-Bilhi. Hafal nggak namanya, Pak? Bisa nggak menghafal namanya? Itu saya. Syekh Syakik Al-Bilhi punya guru namanya Abdurrahman As-Sibli, gitu. Nah, Syakik Al-Bilhi juga pernah nyeleneh begini, Pak. Saking cintanya pada Allah, saking tawakalnya pada Allah, nggak mau kemana-mana tuh, nggak mau kerja. Yakin dengan tidak bekerja pun Allah akan memberi makan. Kata gurunya Syekh Sibli, "Kamu kok nggak ikhtiar," katanya. "Saya sudah yakin sama Allah, Guru, pasti Allah kasih makan kepada hambanya yang bertakwa." Kayak gitu. Lalu ikhtiar, kamu wajib ikhtiar. Begitu ikhtiar, Pak, berangkat, maksudnya cari nafkah, dagang. Di tengah jalan lihat ada burung yang besar disuapin sama yang kecil. Kenapa ya? Begitu dia samperin, ternyata burung yang besar itu memang buta, karena waktu disamperin begitu terbang nabrak. Oh, ternyata burung yang besar itu buta dan yang kecil adalah tidak buta. Sementara yang buta disuapin oleh yang melek, ya. Paham dia bahwa selama masih hidup dan bertawakal kepada Allah pasti akan diberi rezeki oleh Allah. Lalu balik lagi, Pak, nggak jadi ikhtiar tuh, nggak jadi maisah, cari maisah. Lalu sama gurunya, "Kenapa balik lagi?" "Itu burung aja, Guru, yang nggak berakal diberi makan oleh Allah." Diceritakan. Lalu kata gurunya, "Kenapa kamu tidak ingin jadi burung yang satunya yang ngasih makan, malah pengen jadi burung yang buta? Kamu pengen jadi burung yang buta," kata gurunya. Kisah itu juga ada dalam kitab-kitab klasik. Hebat dalam dunia sufi, kehebatan mereka dikenal. Itu Syekh Syakik Al-Bilhi. Ya banyak, Pak. Kalau di cerita-cerita sufi itu luar biasa. Sehingga Syekh Junaidi Al-Baghdadi itu mengatakan begini, "Seandainya ada ilmu yang lebih tinggi dari sufi akan aku cari, walaupun harus aku merangkak." Jadi ternyata menurut Syekh Junaidi Al-Baghdadi, ilmu yang paling tinggi itu adalah ilmu sufi. Sufi itu apa? Sufi itu ilmu untuk membersihkan hati, Pak. Itu ilmu sufi namanya. Lalu tercermin dalam pakaian. Ada yang membuat-buat malahan biar orang mengenalnya sebagai sufi. Nggak mau pakaian begini, Pak. Pakaiannya yang
jelek-jelek gitu, vecia yang kumel-kumel biar dipandang sufi. Jadi sufi itu intinya adalah bukan dalam pakaian tapi dalam hati. Mereka tidak cinta dunia, Pak. Bukan tidak punya dunia. Bedakan antara tidak cinta dunia dengan tidak punya dunia. Kalau tidak punya dunia namanya miskin. Tapi kalau tidak cinta dunia belum tentu miskin, bisa jadi kaya. Ada nggak Pak orang tidak cinta dunia kaya? Oh banyak. Tidak cinta dunia kok kaya? Iya. Malah ada istilah diuber-uber rizki, Pak. Dia sih nggak mau bahkan diuber-uber rizki. Itu di zaman sahabat ada namanya Abdurrahman bin Auf tuh, Pak. Beliau sampai merasa sedih ketika Nabi mengabarkan, Abdurrahman, kamu itu nanti masuk surganya belakangan, katanya gitu. Sedih dia gara-gara kaya tuh, Pak. Dengan sabda Nabi itu kemudian beliau ingin jadi miskin, Pak. Kalau kita kan pengen jadi kaya ya. Kalau beliau pengen jadi miskin, bagaimana supaya miskin? Hartanya mau dibagi-bagi juga kan nggak bener, Pak, kalau nggak sesuai apa kebutuhan masyarakat atau kebutuhan agama. Makanya dia niat mau menolong orang-orang yang kormanya nggak laku, dibeli sama dia, Pak. Korma busuknya dibeli sama dia. Semua semadinah itu yang punya korma busuk saya beli dengan harga tinggi. Ceritanya begitu. Sudah habis uang itu buat beli korma busuk tuh, Pak. Ceritanya dari mana, dari siapa, dari mana? Ada saudagar apa raja gitu, Pak, yang butuh korma busuk. Ternyata ada pada Abdurrahman bin Auf, dibeli dengan harga lebih tinggi lagi. Gak jadi orang miskin, Pak, jadi lagi orang kaya. Itu ada aja namanya diuber rezeki itu begitu, Pak. Sudah kita menghindar, ada aja orang yang ngasih amplop, ngasih apa namanya uang dengar lah istilahnya gitu. Ada aja, Pak. Gitu tuh. Jadi orang kaya itu masuk surganya belakangan. Makanya Abdurrahman bin Auf pengen jadi orang miskin susah. Kalau kita pengen jadi orang kaya susah. Tuh, gitu. Jadi ada orang nggak cinta dunia tapi kaya. Nah, kenapa Nabi menganjurkan agar kita tidak cinta dunia? Ternyata, Pak, hebat, Pak, orang tidak cinta dunia itu. Salah satu kehebatan yang saya sampaikan. Orang yang tidak cinta dunia, Pak, akan terbuka hijabnya, akan bisa melihat alam malakut, alam jabarut. Itu pasti, Pak. Saya percaya itu karena ada orang mau mati sudah nggak cinta dunia, maka dia lihat neraka, maka dia lihat surga. Karena saat itu dia sudah tidak cinta dunia. Karena yang menghalangi kita tidak bisa melihat alam-alam gaib itu karena ada cinta dunia. Kalau cinta dunia sudah nggak ada, seperti Nabi udah bisa melihat surga, bisa melihat neraka, karena sudah tidak cinta dunia. Tapi itu tidak mudah, harus belajar, ya, belajar kepada guru, dan guru melatihnya berkali-kali. Ada kalanya diambil hartanya, ya. Kayak kita, Pak, saya kalau sowan ke guru di sana di Demak, Pak. Saya punya guru di Demak namanya Kiai Asyhadi. Gitu, kalau ada orang datang nih minta doa Kiai, diuji sama dia. Doa, apaan katanya? Bawa ke sini 10 kintal. 10 kintal, Pak, padi. Ya, nggak mau ya udah sana balik lagi kayak gitu. Jadi diuji begitu. Kalau mau berarti dia telah diuji kebersihan cinta dunianya, karena tahu bahwa kiai itu bukan untuk dirinya, tapi tiap tahun tuh bagi-bagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu latihannya diantaranya seperti itu. Nah, ya banyak ini di sini dijelaskan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, ya, termasuk Imam Jaziri, kata beliau termasuk pengikut Hanafi. Syekh Abdul Qadir Jailani pengikut Imam Hambali di akhir hayatnya. Kalau di usia mudanya sampai usia tuanya, Syekh Abdul Qadir Jailani itu pengikut mazhab Syafi'i, Pak. Tapi begitu menjelang wafatnya, beliau bermimpi dengan Imam Ahmad bin Hambal. Kata Imam Ahmad bin Hambal, Abdul Qadir, katanya, bantulah hidup-hidupi madhabku. Nah, setelah itu kemudian bangun, tadinya seperti setiap harinya sholat di Masjid Syafi'i, besok paginya, Pak, sholat subuh di Masjid Hambali. Jadi akhirnya umatnya pada ikut
ikut bersama Syekh Abdul Qadir Jailani pindah madhab. Kemudian fataklid bimadhabin muayyanin, kata Syekh Hasyim Asy'ari nih, ajma'u lil haqiqah nih. Ini Pak, apa namanya yang di garis bawah ini. Kata beliau fataklidu bimadhabi muayyanin ajma'u lil haqiqah. Maka taklid kepada madhab yang jelas itu lebih mengikat kepada kebenaran. Madhab yang jelas itu 4 tadi Pak. Taklid adalah mengikuti apa yang dilakukan, apa yang diamalkan oleh ulama madhab. Namanya taklid Pak. Kalau madhab itu salah, kita ikut salah, itu taklid. Kalau madhab itu benar, kita ikut benar. Kita mengikuti madhab yang jelas, ya, itu yaitu 4 madhab tadi. Wa aqrabulit tabassur, dengan mengikuti madhab yang jelas, kata beliau, kata Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, maka ada upaya ke arah mempertajam basirah. Jadi kita itu melihat sesuatu dengan mata namanya basor Pak. Kalau melihat sesuatu dengan hati namanya basirah. Ya, ini orang kok baik banget tuh, melihatnya dengan hati tuh sopan banget, nah, namanya basirah. Kalau ini orang kok cantik banget, ganteng banget tuh, melihatnya dengan basor. Nah, kita akan dijernihkan oleh Allah kalau kita mengikuti kelompok terbesar Sawadul A'dzam, yaitu 4 madzhab itu. Wa ad'alil haqiqah, dan lebih mengundang atau lebih terpanggil untuk diteliti kebenarannya. Jadi kalau ada yang meragukan, ayo kita teliti kebenarannya. Pasti orang yang meneliti itu akan mendapatkan kebenaran dari 4 madzhab ini. Wa ashalut tanawulan, nah ini bagi kita nih, dan mempermudah mendapatkan sesuatu instan Pak. Mendapatkan agama itu mudah. Saya tanya Bapak nih, di antara Bapak ada yang suka masak? Ada ya? Ada, minimal istri masak ya. Ada enggak istri yang kalau masak bumbunya ngulek sendiri Pak? Misalnya opor, banyak ya. Tapi sekarang ini banyak lebih beli bumbu jadi. Nah itu disebutnya dengan instan. Apa? Ashalu tanawulan, kata Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Mendapatkannya lebih mudah. Jadi enggak usah lagi nyari kemiri, nyari merica, nyari kunyit. Cukup kita katakan, Pak, beli bumbu untuk rica-rica, ya kan? Beli bumbu untuk rendang dan lain-lain. Nah itu namanya mendapatkan sesuatu dengan mudah Pak. Kita nggak usah nanya-nanya dalil Pak. Kata Imam Syafi'i rukun sholat itu 12. Udah kita ambil. Gitu maksudnya. Kan mudah. Daripada Bapak disuruh-suruh, Pak rukun sholat berapa? Cari di Al-Quran. Saya yakin Bapak seharian nggak nemu rukun sholat dalam Al-Quran. Nggak nemu Pak. Iya, keburu diambil orang rezekinya, Bapak nyari Al-Quran nggak nemu-nemu. Belum hadis. Jadi enak sudah. Sudah enak. Sudah ashalu tanawulan. Mendapatkannya sangat instan mudah. Wa ala hadza darajal aslaf, ya, dan atas inilah meningkatnya derajat orang-orang salafus saleh, wasuyuhul madun, dan para guru yang lampau ridwanullah alaihim ajmain, semoga Allah meridhoi mereka seluruhnya. Fa nahnu nahuddu ikhwanana awamal muslimin ayattaqullah haqqa tuqatih, maka kemudian kami menganjurkan kepada saudara-saudara kami orang-orang awamnya kaum muslimin untuk tetap bertakwa pada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wa alla yamutu illa wa hum muslimun, dan hendaknya janganlah mati kecuali dalam keadaan muslim. Wa yuslihu dzatal bayin minhum, dan hendaknya mereka mendamaikan keluarga yang berseteru, ya bertikai. Wa ayyasilul arham, dan hendaknya mereka menyambung persaudaraan. Wa yuhsinu ilal jiran wal aqarib wal ikhwan, dan hendaknya mereka berbuat baik kepada tetangga, kerabat, dan saudara-saudara. Wa ya'rifu haqqal aqabir, dan hendaknya mereka mengetahui hak-haknya orang-orang tua kita.
Wa yarhamud du'afa wal asagir, dan hendaknya mereka mengasihi orang-orang yang lemah dan anak-anak kecil. Itu pesan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari kepada kita agar kita tidak terpeleset, terjebak atau tersesat pada ajaran yang salah. Nah, itu saja kesimpulan dari keterangan tentang bab ini. Jadi kesimpulannya begini, Pak, bahwa kita disuruh, dihimbau atau disarankan oleh Hadratus Hasyim Asy'ari untuk mengikuti Sawadul A'dham. Sawadul A'dham itu adalah kelompok terbesar. Ada di zaman sahabat, ada di zaman tabi'in, ada di zaman tabi'in, dan ada di masa kini. Masa kini mana? Siapa Pak masa kini? Kelompok terbesar siapa? Ujung-ujungnya saya menggiring opini NU, Pak. Iya, kelompok terbesar kan NU, ya enggak? Tapi kan bukan hanya NU, Pak Ustaz. Muhammadiyah, ya silakan Muhammadiyah boleh. Maka kata Hadratus Syekh, jangan apa kembali kalimatnya tuh nih. Innallaha ta'ala la yajma'u ummati ala dhalalah wa yudullah 'alal jamaah. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengumpulkan umatku dalam kesesatan. Artinya kalau ada umat menciptakan perkumpulan, jamaah, jam'iyah atau organisasi, tidak mungkin mereka sepakat dalam kesesatan. Itu sudah dijamin, Pak. Nabi sudah menjamin bahwa umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Apalagi banyak, yang sedikit saja tidak mungkin. Maka kemudian kata Nabi, wa yadullah 'alal jamaah. Tangan Allah, kekuasaan Allah, kekuatan Allah ada di atas jamaah. Jadi kalau kita buat jamaah, buat kelompok, itu ada kekuatan Allah di sana. Lalu kata beliau, man syadda syadda ilan nar. Siapa yang nerecel, bahasa Jawanya nerecel dulu waktu saya ngaji. Ada yang ngerti nerecel? Saya dulu ngaji nggak paham, Pak, tapi tulis aja wasada dan recel itu apa, itu lama juga nggak paham tuh. Tapi suruh tulis aja. Ternyata recel itu, Pak, menyalahi dari kebiasaan tuh recel, nyeleneh. Nah, nyeleneh kalau bahasa kerennya eksklusif. Jadi jangan jadi orang apa, eksklusif. Ngaji ya begini tuh nggak eksklusif, Pak. Yang eksklusif tuh ngumpet-ngumpet. Nah, gitu. Ngumpet-ngumpet. Ayo ngaji bersama kami, ngumpet-ngumpet di mana? Enggak terbuka. Itu namanya eksklusif. Tuh, kata Nabi, man sadda ilan nar. Siapa yang recel, siapa yang eksklusif, siapa yang nyeleneh, hati-hati, dia mudah terjerumus ke dalam neraka. Maka udah yang wajar-wajar saja, Pak, ikut kelompok itu. Enggak apa-apa orang mengatakan banyak yang salah di NU, di Muhammadiyah. Enggak apa-apa, biarin. Kita ada pimpinan yang bertanggung jawab. Ya. Ada ulama, ada kiai, ada wali bahkan. Kalau di NU itu ada wali songo, Pak. Wali songo bertanggung jawab. Karena waktu Hadratus Syekh mendirikan NU itu atas pertimbangan wali songo. Karena mereka bisa komunikasi dengan wali songo, namanya ulama-ulama ya, ulama-ulama sekali berhadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu mudah. Maka saya percaya, tapi saya tidak bermaksud menggiring Bapak untuk seide dengan saya, silakan saja. Tapi saya hanya mengingatkan bahwa akan terjadi ikhtilaf di mana kita akan berselisih, di mana perselisihan itu akan membawa kepada kehancuran, terutama kehancuran agama dan hati kita. Maka saat itu yang termudah adalah ikuti kelompok terbanyak, kelompok terbesar, ya. Tinggal diterjemahkan sendiri oleh Bapak, kelompok terbanyak itu siapa, kelompok terbesar itu siapa. Insya Allah, Pak, insya Allah ya. Dengan demikian maka kita akan selamat. Karena kita orang bodoh masalahnya. Kalau orang pintar sih silahkan bikin madhab sendiri, nggak apa-apa. Kita orang bodoh. Apabila ada yang mau tanyakan silakan.